Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Risa Putri Pamungkas dengan NIM 2332211034. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis dari salah satu perusahaan teknologi transportasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu perusahaan Grab. Nah, kita akan bahas mulai dari latar belakang perusahaan, analisis SWOT, strategi implementasi, hingga dampak strategi terhadap kinerja perusahaan. Yuk kita mulai. Grab merupakan perusahaan teknologi asal Singapura yang menyediakan layanan berbasis aplikasi seperti transportasi online, pengantaran makanan, pengiriman barang, hingga layanan keuangan digital. Grab pertama kali masuk ke Indonesia dengan layanan Grab Bike dan Grab Car, dan kini telah berkembang menjadi super aplikasi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam satu platform, seperti Grab Food, Grab Mart, Grab Express, dan bahkan Grab Kios. Dengan basis pengguna yang sangat besar di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Grab terus berinovasi untuk menghadirkan solusi digital yang terintegrasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis SWOT perusahaan Grab, yang merupakan bagian penting dalam strategi manajemen. Yang pertama ada strength atau kekuatan, brand yang kuat dan dikenal luas di Indonesia. Grab telah membangun citra merek yang kuat sebagai salah satu pelopor transportasi online dan layanan digital di Asia Tenggara. Di Indonesia, nama Grab sangat dikenal dan diasosiasikan dengan layanan yang cepat dan mudah. Kemudian, ada ekosistem layanan yang lengkap dan saling terhubung, seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Express, Grab Mart, dan Grab Kios. Grab tidak hanya menyediakan transportasi seperti Grab Bike dan Grab Car, tetapi juga layanan antar makanan seperti Grab Food, belanja harian seperti Grab Mart, dan layanan pengiriman seperti Grab Express. Semua layanan ini terintegrasi dalam satu aplikasi, menciptakan pengalaman pengguna yang seamless. Kemudian ada teknologi canggih untuk optimasi rute dan efisiensi Grab, menggunakan kecerdasan buatan AI dan machine learning untuk optimasi rute, estimasi waktu tempuh, dan pengalokasikan driver. Ini membantu mempercepat pengantaran dan mengurangi biaya operasional. Nah, selanjutnya ada kemitraan strategis dengan OVO dan merchant lokal. Kolaborasi Grab dengan dompet digital atau OVO memperkuat ekosistem vintage mereka. Selain itu, kerjasama dengan berbagai UMKM dan merchant lokal membantu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, yang kedua ada weakness atau kelemahan Grab. Yang pertama ada ketergantungan pada promo dan diskon untuk menarik pengguna. Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, Grab sering menawarkan diskon besar dan cashback. Ini menyebabkan beban biaya tinggi dan dapat mengganggu keberlanjutan keuntungan dalam jangka panjang perusahaan. Kemudian ada keluhan layanan seperti keterlambatan pengantaran dan masalah driver. Meski sistemnya berbasis teknologi, keluhan dari pelanggan tetap ada seperti keterlambatan driver, kualitas makanan, atau pelayanan yang kurang ramah. Hal ini bisa merusak reputasi merek jika tidak ditangani dengan cepat. Tantangan probabilitas di tengah kompetisi harga, di tengah persaingan harga yang ketat, terutama dengan Gojek, Grab kesulitan menjaga margin keuntungan. Subsidi yang terus-menerus diperlukan untuk mempertahankan pasar. Tidak semua daerah juga di Indonesia terjangkau oleh Grab. Meskipun hadir di kota-kota besar, Grab masih belum menjangkau daerah-daerah terpencil atau wilayah timur Indonesia secara merata. Hal ini yang membatasi potensi pasar yang sebenarnya masih besar. Kemudian ada opportunities atau peluang Grab. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Digitalisasi di Indonesia terus berkembang terutama sejak pandemi. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan online dan ini menjadi peluang besar bagi Grab untuk memperluas basis penggunaannya. Kemudian ada layanan keuangan digital atau vintage. Nah, Grab dapat memperluas layanan ke bidang vintage seperti pinjaman mikro, asuransi, dan tabungan digital. Kolaborasi dengan OVO membuka jalan untuk layanan keuangan yang lebih luas dan inklusif. Kemudian ada inisiatif kendaraan listrik atau Grab Electric. Grab mulai berinvestasi dalam kendaraan listrik untuk driver mereka, terutama untuk efisiensi biaya bahan bakar dan mendukung target net zero emission. Ini juga meningkatkan citra ramah lingkungan di mata publik dan investor. Kemudian, yang terakhir ada ekspansi ke daerah-daerah kecil. Nah, masih banyak daerah di Indonesia yang belum dijangkau. Kalau Grab bisa masuk ke sana, pasarnya bisa makin besar dan lebih merata. Wilayah subur dan pedesaan di Indonesia memiliki potensi pasar besar yang belum digarap sepenuhnya. Grab bisa menjadi solusi transportasi dan logistik daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman Grab, seperti persaingan ketat. Nah, Gojek, Shopee Food, Maxim, dan platform baru lainnya terus bersaing dalam layanan yang serupa. Perang harga dan perebutan pangsa pasar bisa membuat operasional Grab menjadi tidak stabil. Kemudian ada perubahan regulasi pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah terhadap ride hailing, status hukum driver atau mitra PS karyawan versus karyawan, dan pajak digital bisa berubah sewaktu-waktu dan berdampak pada operasional Grab.
Kemudian ada keluhan dari mitra driver. Nah, banyak mitra pengemudi mengeluhkan soal insentif yang berubah, sistem peringkat, dan beban kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu aksi mogok atau penurunan kualitas layanan. Yang terakhir ada kondisi ekonomi yang tidak stabil, inflasi, krisis global, atau pelemahan daya beli masyarakat yang bisa menurunkan frekuensi penggunaan layanan Grab, terutama yang bersifat sekunder seperti pesan antar makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada taktik implementasi strategi perusahaan Grab. Grab menerapkan beberapa taktik implementasi strategi untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Ada beberapa strategi utama yang dijalankan Grab, yaitu yang pertama ada penguatan kemitraan dengan UMKM dan merchant lokal. Grab gak cuma fokus ke pengguna, tapi juga serius bantu para pelaku usaha kecil. Mereka memberikan pelatihan ke para pemilik warung, restoran, dan toko supaya bisa go digital. Misalnya, diajarin cara pakai aplikasi Grab Merchant, strategi promo, dan pelayanan online. Tujuannya, biar UMKM lokal bisa berkembang bareng Grab, apalagi di layanan seperti GrabFood dan GrabMart. Kemudian, yang kedua ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, biar pengguna nggak pindah ke aplikasi lain, Grab bikin program loyalty kayak Grab Rewards atau diskon bundling. Misalnya pesan makanan pas ongkir lebih murah. Ada juga Grab Unlimited, semacam layanan berlangganan yang kasih potongan harga khusus tiap bulan. Nah, ini bikin pelanggan merasa lebih hemat dan makin betah pakai Grab terus. Selanjutnya ada perluasan wilayah operasi. Kalau dulu Grab hanya berfokus di kota-kota besar, sekarang mereka mulai masuk ke kota-kota kecil dan menengah. Karena di sana, kebutuhan transportasi, pengiriman barang, dan layanan digital juga mulai tinggi. Dengan strategi ini, Grab bisa meraih lebih banyak pengguna, terutama dari daerah yang belum terlalu banyak dijangkau layanan online. Kemudian yang keempat ada meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen untuk menjaga rasa aman. Grab punya sistem verifikasi data untuk penumpang dan driver. Selain itu, ada fitur rating dan review, jadi pengguna bisa nilai pelayanan driver dan sebaliknya. Kalau terjadi situasi darurat, ada juga tombol panik di aplikasi yang bisa langsung menghubungi pihak berwenang atau layanan bantuan Grab. Nah, kemudian yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan mitra driver. Grab paham kalau driver adalah ujung tombak layanan mereka. Maka dari itu, mereka kasih berbagai bentuk dukungan seperti insentif dan bonus kalau performa driver bagus. Kemudian pelatihan dan edukasi tentang pelayanan pelanggan, asuransi kecelakaan dan perlindungan jiwa, biar driver merasa aman saat bekerja. Yang terakhir, strategi ini membantu meningkatkan loyalitas mitra dan menjaga kualitas layanan tetap bagus. Kemudian yang keenam, perluasan layanan terintegrasi atau layanan super aplikasi. Grab sekarang bukan cuma aplikasi ojek online, tapi sudah menjadi super aplikasi. Artinya sebuah kebutuhan ada dalam satu aplikasi seperti mau pesan makanan bisa, mau bayar pakai dompet digital juga bisa, mau belanja kebutuhan sehari-hari tinggal buka GrabMart. Dengan fitur-fitur lengkap ini, pengguna nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Strategi-strategi ini disusun agar Grab tetap adaptif terhadap kebutuhan pasar dan teknologi yang terus berkembang. Kemudian, lalu apa sih dampak dari semua strategi ini terhadap Grab? Nah, strategi yang diterapkan oleh Grab seperti diversifikasi layanan, GrabFood, GrabMart, Grab Express, ekspansi mitra pengemudi dan merchant, serta investasi pada teknologi dan kecerdasan buatan telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Strategi ini memperluas basis pelanggan, meningkatkan loyalitas pengguna, serta menciptakan ekosistem yang saling terhubung antara layanan transportasi, pengantaran, dan keuangan digital. Selain itu, penerapan strategi efisiensi operasional dan kolaborasi dengan pemerintah serta sektor UMKM juga memperkuat posisi Grab sebagai super app di Asia Tenggara. Hasilnya, Grab tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan ketat, tetapi juga menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Nah, jadi strategi yang diterapkan oleh Grab seperti memperluas jenis layanan lewat GrabFood, GrabMart, dan Grab Express terbukti berdampak besar terhadap pertumbuhan bisnis mereka. Nggak cuma di antar orang, sekarang Grab juga bisa bantu kirim makanan, belanja harian, bahkan kirim paket. Semuanya bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Selain itu, Grab juga terus menambah mitra pengemudi dan merchant lokal supaya layanannya makin cepat dan jangkauannya makin luas. Investasi mereka di bidang teknologi dan kecerdasan buatan juga gak main-main. Teknologi ini bikin sistem Grab semakin pintar. Misalnya, bisa kasih rekomendasi yang sesuai dengan kebiasaan pengguna, mempercepat pencarian driver, dan bikin pengiriman jadi lebih efisien. Semua strategi ini bikin ekosistem Grab terasa lengkap dan saling terhubung. Mau naik ojek, pesan makanan, bayar pakai OVO, semua terintegrasi. Nah, ini bikin pengguna jadi makin nyaman dan betah pakai aplikasi Grab terus-menerus. Nggak berhenti sampai di situ, Grab juga aktif kerja sama dengan pemerintah dan bantu pelaku UMKM untuk naik kelas secara digital.
Dengan pelatihan, promosi, dan dukungan platform, Grab bantu banyak usaha kecil berkembang di era digital. Hasilnya, Grab bukan cuma bisa bertahan dari persaingan ketat dengan aplikasi lain, tapi justru tumbuh jadi salah satu super app terbesar di Asia Tenggara. Grab udah punya model bisnis yang bukan cuma fokus ke untung, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat untuk banyak pihak dari mitra driver, pelaku usaha, sampai pelanggan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan singkat tentang analisis strategi Grab, mulai dari analisis SWOT hingga bagaimana mereka menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar dan teknologi. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana strategi bisnis dijalankan oleh perusahaan teknologi besar seperti Grab. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.